Hai, salam. Selamat datang di Arsip Jiwa bareng aku lagi, Hana Kalindra. Teman-teman ada nggak yang pernah mengalami hubungan yang membingungkan? Jadi pas lagi PDKT nih, mungkin lancar gitu ya, sampai tumbuhlah benih-benih cinta gitu, kayak saling tahu kalau, satu sama lain tuh suka, ya. Tapi di saat yang bersamaan, itu jadi ada jarak gitu, atau tiba-tiba tuh dia kayak cuci tangan, kayak nggak mengakui bahwa kalian itu dekat. Atau bisa jadi dia itu jadi dingin gitu, kayak menjaga jarak dan bikin kamu tuh kayak bertanya-tanya, "Apa sih sebenarnya yang salah dari aku?" Gitu ya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas ya, apa sih sebenarnya yang terjadi di bawah permukaan dari pola ini, gitu ya. Orang dengan, tipe kelekatan yang disebut dengan dismissive avoidant itu sebenarnya bukannya mereka tuh nggak punya perasaan. Mereka itu adalah orang-orang yang belajar sangat awal. Satu-satunya tempat yang benar-benar aman di dunia ini adalah kesendirian mereka sendiri, ya. Dan ketika orang itu mendekati tempat itu, ya, bahkan mungkin mendekatinya itu dengan cinta gitu ya, tapi sistem alarm yang udah terpasang sejak lama itu mulai berbunyi nih. Ketika orang itu bicara tentang misalnya trauma masa kecil ya, itu gambaran yang sering muncul itu kan, sesuatu yang mungkin dramatis ya, atau misalnya ada kekerasan fisik, ya ada kehilangan yang besar, atau misalnya kejadian kejadian lain yang itu nggak bisa diungkapkan gitu ya. Tapi ada juga bentuk luka masa kecil yang itu sifatnya tuh kayak senyap, ya, dia sulit banget untuk dikenali. Dan dalam banyak kasus itu akhirnya jadi lebih membentuk seseorang gitu dibandingkan dengan kejadian-kejadian dramatis itu tadi. Seorang psikolog ya, Lindsay Gibson itu menyebutnya sebagai emotional neglect ya, jadi pengabaian emosional. Nah, ciri utamanya itu ketidakhadiran sesuatu yang seharusnya ada. Misalnya nih, anak yang harusnya tuh menangis. Ya, misalnya ya karena sedih atau takut atau misalnya berantem gitu. Tapi di saat dia itu nangis ya, itu nggak ada orang yang datang. Jadi entah karena orang tuanya sibuk ya, anggota keluarganya itu memang tipikal yang punya kesibukan sendiri-sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi mereka itu nggak ngerti nih gimana merespon emosi ketika nggak pernah diajari. Atau mungkin orang tua yang punya, pemikiran bahwa merespon kebutuhan emosional anak itu kayak memanjakan, gitu. Sedangkan gini, apa yang dipelajari anak itu dari pengalaman yang berulang ini? Otak anak itu dalam kepintarannya yang luar biasa untuk beradaptasi, itu juga akhirnya membuat kesimpulan yang logis gitu dari data yang ada. Jadi, menurut mereka, itu tuh malah kayak menunjukkan bahwa, oh ketika aku tuh butuh sesuatu, cuma bikin aku tuh terlihat lemah gitu, dan aku tetap aja nggak dapat apa yang aku mau. Jadi ya udah aku urus sendiri aja. Nah, dari sini itu lahirlah sesuatu yang, akhirnya dari luar tuh kelihatan mengagumkan ya, yaitu adalah kemandirian yang luar biasa. Anak ini kemudian tumbuh jadi orang yang nggak ngerepotin siapapun. Jadi dia tuh kayak nggak mau ketika orang lain itu ngelakuin sesuatu buat dia atau ya memberikan energinya buat dia. Termasuk juga anak ini jadi nggak banyak ngeluh nih, ya kan? Karena dia terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia mungkin juga nggak gampang goyah ya, terlihatnya tuh kuat dan sangat terkontrol. Dan dunia luar itu mengagumi hal ini. Ya keluarga juga mengagumi ini, atasan itu juga mengagumi ini. Nggak ada yang pernah ngasih tahu ke anak itu atau orang dewasa ini ya, bahwa apa yang mereka banggakan sebagai kekuatan itu sebenarnya bentuk paling canggih dari mekanisme bertahan. Dalam bahasa yang mungkin lebih jujur itu kayak hyper independence atau kemandirian yang berlebihan itu sebenarnya trauma yang berhasil nyamar sebagai prestasi. Karena gini, di balik dia yang nggak pernah butuh siapapun, sebenarnya ada kalimat yang lebih tua ya, lebih dalam lagi. Yang itu sebenarnya menyakitkan bahwa aku udah belajar nggak ada gunanya untuk membutuhkan siapapun. Dalam teori kelekatan yang dikembangkan oleh John Bowlby ya, kemudian diperluas juga oleh banyak peneliti setelahnya, gaya kelekatan dismissive avoidant itu terbentuk ketika kebutuhan emosional seorang anak itu secara konsisten nggak direspon dengan cara yang memadai.
Atau kayak kalau kamu itu nggak membutuhkan koneksi, maka kamu tuh nggak akan terluka ya oleh siapapun. Nah, padahal gini ya, sebenarnya kebutuhan itu nggak akan benar-benar hilang gitu atau nggak akan benar-benar mati ya. Itu tuh kayak sama aja cuma dikubur gitu. Dan tentunya hal-hal yang dikubur itu tuh kayak tetap bekerja tapi ada di level yang jauh di bawah kesadaran gitu. Karena kita nggak bisa ngelihat dengan mudah ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak konkret gitu ya, cara kerja dari dalam. Jadi, cara sistem ini bekerja dalam hubungan nyata. Ada sebuah konsep dalam teori kelekatan yang disebut dengan deactivating strategies, yaitu strategi-strategi yang digunakan oleh sistem saraf dismissive avoidant itu untuk meredakan ancaman kedekatan ketika dia ngerasa terlalu besar. Ancaman di sini tuh kan maksudnya bukan hal-hal yang berbahaya ya, tapi ancamannya adalah keintiman atau kedekatan itu sendiri. Nah, di sini ada cara-cara ya atau strategi untuk mengenali gitu ya orang dengan kecenderungan seperti ini ya. Yang pertama, mereka itu kadang fokus sama kekurangan pasangan. Jadi di mata mereka ya, kadang pasangannya itu jadi kelihatan banyak kekurangan. Misalnya kayak cara ngomongnya mengganggu atau hobinya tuh nggak menarik. Ya, atau hal-hal sepele lah itu menurut, mereka tuh itu aneh gitu. Nah, itu sebenarnya karena otak mereka itu secara aktif, sedang nyari alasan untuk jaga jarak ya. Karena jarak itu kerasa lebih aman ya kan daripada kedekatan. Bukan karena kamu itu emang aneh atau, kamu itu tiba-tiba nggak menarik, enggak ya, tapi memang kayak gitu cara mereka untuk, jaga jarak. Nah, yang kedua itu kadang ada, mungkin sesek gitu ya atau sulit ya ketika diajak ngomong tentang masa depan. Karena gini, kadang bagi mereka itu, masa depan bersama seseorang itu rasanya kayak ketergantungan. Dan ketergantungan itu kan hal yang sistem sarafnya itu udah dilatih untuk menghindari terus nih dengan segala cara. Jadi sebenarnya bukan karena mereka itu nggak punya rencana hidup ya, mereka itu sebenarnya juga pengen kayak misalnya, menjalin hubungan yang serius, terus nikah. Tapi ya karena itu tadi ya, jadi dia pengen, punya masa depan, tapi juga takut sama ketergantungan, gitu. Nah, yang ketiga itu adalah menghilang justru di puncak kedekatan. Nah, ini yang paling sering membingungkan gitu ya bagi pasangan-pasangannya, atau aku tahu ini menyakitkan ya. Tapi sebenarnya dari perspektif konsep kelekatan, ini tuh masuk akal ya. Kedekatan yang nyata itu mengaktifkan dua hal sekaligus ya. Kerinduan yang selama ini dikubur dan juga ketakutan yang jauh lebih besar dari kerinduan itu. Pas dua-duanya ini aktif, bareng ya, maka sistem saraf itu ngerespon dengan satu-satunya cara yang dia tahu, yaitu mundur nih, balik lagi ke zona aman. Dan itu maksudnya ya, ya udah balik lagi dia sendiri atau dia ngilang atau dia tiba-tiba AFK gitu ya. Jadi sebenarnya di bawah semua, kemandirian yang kelihatan begitu solid ya, itu ada sesuatu dalam bahasa psikologi itu disebut dengan core shame ya, rasa malu yang paling mendasar. Rasa malu di sini tuh lebih ke kayak rasa malu atas eksistensi. Jadi misalnya kalau orang itu dekat ke dia gitu ya, jadi kalau misalnya dia PDKT sama orang ya, itu kan artinya orang ini akan bener-bener ngelihat dirinya kan. Kayak akan mengenali dia, ya sisi terdalamnya dia gitu. Dan ketika orang itu benar-benar masuk ke bagian yang paling nggak terkontrol dari diri mereka, mereka tuh berpikir bahwa, "Oh, dia bakalan ninggalin aku." Mereka akhirnya malah milih pergi duluan, gitu. Karena bagi mereka ya, ketika orang itu udah benar-benar kenal dia gitu ya, terus ditinggal dalam keadaan, udah terlanjur tahu nih sisi bagian dalamnya gitu, itu kayak jadi rasa sakit yang nggak bisa mereka bayangkan, gitu. Nggak bisa kebayang untuk gimana nanti, rasanya nanggung rasa sakit itu. Nah, jadinya ya itu tadi, mereka pilih pergi duluan, mereka pilih ninggalin duluan atau mungkin ghosting duluan gitu ya. Nah, selanjutnya itu bagian yang paling pengen aku sampaikan ya, karena kebanyakan diskusi tentang, attachment style ini tuh fokusnya ke dampak terhadap pasangan ya kan. Tentang betapa melelahkannya mencintai seseorang yang terus menjauh gitu. Dan ya itu emang valid ya, sangat valid. Nah, jadi ini sebagai tambahan aja ya. Kalau dalam
esoteris ya, yang aku temukan ini relevan gitu untuk menjelaskan sesuatu yang psikologi itu kadang ya belum cukup bisa menangkap gitu ya. Jadi ada pemahaman tentang pola jiwa yang dibawa seseorang ke dalam kehidupan tertentu sebagai area pelajaran yang spesifik. Jiwa dengan pola kayak gini itu sering, membawa pelajaran tentang menerima, ya dalam arti yang mungkin, paling literal ya, paling sulit gitu. Jadi menerimanya ini kayak membuka tangan, ya mengizinkan sesuatu itu masuk, membiarkan diri itu menjadi tempat di mana sesuatu yang baik itu bisa mendarat, mendekat gitu. Karena seseorang yang sepanjang hidupnya itu cuma tahu cara bertahan dan cara ngasih jarak yang aman gitu ya, itu belum pernah belajar cara yang satu lagi nih, yaitu menerima dengan tangan yang benar-benar terbuka. Dan sebelum pelajaran itu dipelajari ya, maka polanya itu akan terus berulang. Kalau misalnya kamu itu sekarang sedang menjalin hubungan dengan orang yang kecenderungannya avoidant gitu ya, hal yang paling instinktif untuk dilakukan ketika pasangan kamu itu menjauh, maka kamu jadi mengejar, ya kan? Karena secara emosional mengejar itu kan ya rasanya kayak bukti cinta gitu ya, kayak, "Oh aku nggak akan membiarkan kamu pergi," gitu, "karena kamu penting buat aku." Tapi untuk sistem saraf orang yang avoidant ini tadi, dikejar itu malah konfirmasi dari ketakutan terbesarnya, bahwa koneksi itu menghilangkan ruangnya. Mencintai seseorang itu berarti kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, gitu. Jadi, kalau kamu ngejar ya meskipun niat kamu itu tulus, itu kadang bisa menghasilkan efek yang berlawanan. Dia malah bisa jadi lari lebih jauh. Nah, paradoks yang paling sulit gitu ya, kalau misalnya kamu itu ada dalam hubungan dengan orang avoidant. Itu kayak hal yang kontradiktif gitu. Jadi kayak kamu tuh harus ngasih ruang, tapi kamu kayak harus tetap ada. Ini pastinya nggak mudah ya. Dan ini juga nggak berarti bahwa kamu harus mentoleransi pola yang terus-menerus nyakitin kamu. Ada perbedaan antara ngasih ruang dengan sadar dan kehilangan diri kamu sendiri dalam proses nunggu seseorang yang mungkin nggak pernah siap. Ya, dan ini cuma kamu nih yang bisa menilai ya kamu ada di garis mana. Nah, kemudian aku mau menyampaikan hal ini kalau misalnya kamu adalah orang yang punya kecenderungan avoidant. Ya, aku nggak akan bilang bahwa menjadi rentan ya, menjadi rapuh itu mudah gitu ya. Karena bagi seseorang yang udah lama ya membangun tembok setinggi itu dengan alasan yang valid, itu kalau misalnya dikasih saran cobalah lebih terbuka ya, atau cobalah sesekali percaya sama orang. Itu rasanya kayak minta orang yang baru belajar jalan untuk langsung lari gitu kan ya. Tapi gini, sebenarnya tembok yang dulu tuh melindungi kamu, sekarang tuh udah jadi penjara yang kayak kamu bangun sendiri nih. Bukan lagi buat mencegah hal-hal berbahaya gitu ya, tapi malah endingnya ini kayak mengusir semua yang datang. Termasuk yang mungkin bisa ngasih kamu apa yang selama ini paling kamu butuhkan. Jadi sebenarnya menjadi rentan ya, menjadi rapuh ya, menjadi jujur, itu bukan berarti kamu itu akan kehilangan kendali. Ya, menjadi rentan itu berarti memilih ya dengan sadar untuk mengizinkan seseorang itu melihat bagian dari kamu yang paling nggak terkontrol, sekaligus mempercayai bahwa kamu itu juga cukup kuat gitu untuk bertahan dari apapun yang terjadi setelahnya. Karena sebenarnya gini, perlahan kamu itu akan tahu, entah dari pengetahuan atau pengalaman ya, bahwa kamu itu sebenarnya tetap bisa bertahan bahkan jika orang yang kamu percaya itu pergi. Dan di situ kamu nggak lagi perlu untuk memilih sendiri hanya karena itu terasa lebih aman. Jadi kerentanan ya atau sisi rapuh ya dalam diri kita itu bukan kelemahan sebenarnya. Itu adalah ukuran dari keberanian. Bagi orang dengan tipe dismissive avoidant ini ya, yang sepanjang hidupnya itu kan udah terlatih nih untuk nggak membutuhkan siapapun. Jadi kalau misalnya mereka itu milih untuk membiarkan diri itu terlihat, itu kayak, tindakan yang paling berani yang bisa dia lakukan, gitu. Kalau kamu lagi ada di hubungan dengan orang tipe avoidant ya, itu aku harap episode ini itu bisa ngasih sedikit banyak pemahaman tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik tembok itu, ya. Karena pada akhirnya semua dari kita ya, dengan gaya attachment style apapun yang kita punya, itu sedang mencoba menemukan cara untuk terhubung dengan cara yang enggak menghancurkan kita. Beberapa dari kita itu cuma butuh lebih banyak waktu untuk belajar bahwa
koneksi dan keselamatan itu bisa hadir di tempat yang sama, di waktu yang sama. Kita udah sampai di penghujung episode dan ingat bahwa tembok yang kamu bangun untuk bertahan itu tidak harus menjadi rumah yang kamu tinggali selamanya. Terima kasih udah mendengarkan Arsip Jiwa, aku Hana Kalindra, sampai jumpa di frekuensi selanjutnya. Bye-bye.